Pertempuran melalui langit atau Battle Craft in the Heaven. Season 1, Episode ke-1, Monumen Pengujian Bakat Keluarga Xiao. Douzili 1, Tahap ketiga. Menghadapi monumen ujian ajaib karena menampilkan 5 kata besar yang menyakitkan, pemuda itu berdiri tanpa ekspresi, bibir melengkung membentuk senyuman kecil yang mengejek diri sendiri. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan karena kekuatan yang digunakan, kukunya yang sedikit tajam menusuk jauh ke dalam telapak tangannya, membawa saat-saat kesakitan yang singkat. Xiaoyan, Douzili, tahap ketiga. Ranking, rendah. Di samping monumen pengujian ajaib, seorang pria parubaya melihat hasil di monumen dan mengumumkannya dengan suara acuh tak acuh. Segera setelah pria parubaya selesai berbicara, tanpa banyak kejutan, orang-orang di alun-alun mulai membuat keributan, mengejeknya. Tahap ketiga, seperti yang diharapkan. Jenius ini sekali lagi mundur selangkah. Petik 2. Aish, sampah ini benar-benar mempermalukan seluruh klannya. Jika ayahnya bukan pemimpin klan, sampah semacam ini pasti sudah diusir dari klan. Tidak ada yang akan peduli padanya, dan tidak akan ada hal seperti melarikan diri dari rumah klan. Petik 2. Bagaimana mungkin seorang jenius terkenal dari Wu Tan Heng Heng jatuh menjadi seperti ini selama beberapa tahun terakhir? Siapa tahu, mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan dan menyebabkan para dewa marah. Petik 2. Ejekan dan tawa yang ditujukan padanya datang dari segala arah dan bergema di telinga pemuda yang tak bergerak, seolah menusuk jantungnya. Dia tidak bisa menahan nafas dengan berat. Dia mengangkat kepalanya untuk menampakkan wajah yang lembut dan tidak dewasa, mata hitam legam melirik orang-orang seusianya yang juga mengejeknya. Bibirnya, yang sebelumnya penuh dengan ejekan terhadap diri sendiri, berubah menjadi penuh dengan kepahitan. Orang-orang ini, apakah mereka selalu sedingin ini? Atau karena 3 tahun lalu mereka tersenyum dengan rendah hati untuk memberi selamat, dan sekarang mereka ingin mengambilnya kembali? Sambil tersenyum pahit, Xiaoyan berbalik dan diam-diam berjalan kembali ke sekelompok orang. Sosoknya yang kesepian sepertinya tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, Xiao Mei mendengar suara pemuji, seorang gadis remaja dengan cepat berlari dari kerumunan. Saat dia naik ke panggung, gumaman dan diskusi menjadi tenang dan setiap pasang mata yang berapi-api terkunci di wajahnya. Gadis remaja itu tidak lebih dari 14 tahun. Meski kecantikannya tidak segera terlihat, wajah kekanak-kanakannya yang kecil dikombinasikan dengan kepolosannya menarik perhatian penonton. Dia dengan cepat melangkah maju dan meletakkan tangan mungilnya di atas monumen batu hitam itu. Dia kemudian menutup matanya dengan lembut. Saat gadis itu menutup matanya, monumen itu bersinar terang sekali lagi. Douzili, tahap ke-7. Xiao Mei, Douzili, tahap ke-7. Ranking, tinggi. Petik 2. Ya, mendengar penguji membacakan hasilnya, gadis remaja itu tersenyum bangga. Cek, tahap 7 Douzili. Mengesankan sekali. Kalau begini, dalam 3 tahun dia akan dinamai Douze 3 sejati. Petik 2. Dia sangat cocok dengan nama bibit klan. Mendengar pujian dengan suara bulat dari kerumunan, senyum gadis itu menjadi lebih lebar. Kesombongan, godaan yang tidak bisa ditahan oleh begitu banyak gadis. Saat mengobrol dengan sesama anggota saudara perempuannya, pandangannya berkelok-kelok melalui orang-orang di sekitarnya dan mendarat di sosok kesepian jauh dari mereka. Mengerutkan alisnya untuk beberapa saat, dia akhirnya memutuskan untuk tidak berjalan mendekat. Di antara mereka berdua sudah ada celah besar. Melihat kinerja Xiaoyan beberapa tahun terakhir ini, pada saat upacara kedewasaan datang, dia hanya bisa ditempatkan di peringkat anggota klan tingkat bawah. Dia, bagaimanapun, dengan kecerdasannya, akan menjadi petarung klan yang sangat penting dan terpelihara dengan baik. Tidak akan ada batasan untuk masa depannya. Desahan yang tidak bisa dijelaskan muncul dari dirinya. Xiao Mei mengingat kembali pemuda dari 3 tahun lalu, penuh dengan energi dan kebanggaan. Pada usia 4 tahun ia mulai berlatih, dan pada usia 10 tahun ia mencapai tahap ke-9 Douzili. Pada usia 11 ia memecahkan penghalang Douzili tahap 10 dan berhasil memadatkan Douzi Qizu 4-nya. Dia menjadi Douze termuda di klannya sejak 100 tahun terakhir. Pada saat itu, kepercayaan diri serta kekuatannya yang tak terukur menarik banyak remaja muda yang tentunya termasuk Xiao Mei. Namun, jalan seorang jenius selalu berliku. 3 tahun lalu,
Anak muda jenius yang ketenarannya mencapai puncak mutlak ini, menerima apa yang mungkin bisa menjadi pukulan paling kejam. Kerja keras yang dia lakukan untuk mengumpulkan dan memadatkan Douzi Kizu selama 10 tahun terakhir telah, hanya dalam satu malam, lenyap menjadi ketiadaan. Semua Douzili di tubuhnya perlahan menghilang seiring waktu dan sebaliknya, rasa kasihan padanya tumbuh. Akibat kehilangan Douzilinya, kekuatan fisiknya pun menurun. Dari posisi jenius, dalam satu malam dia jatuh di bawah rata-rata orang. Pukulan semacam ini membuat para pemuda kehilangan keinginannya untuk melanjutkan latihan. Rasa hormat yang pernah dikaitkan dengan pemuda ini perlahan berubah menjadi penghinaan dan cemoohan. Berdiri begitu tinggi, dan jatuh ke bawah, jenis kejatuhan ini mungkin tidak akan pernah bisa dia pulihkan. Selanjutnya, Xiao Sun Er. Di antara keributan itu, suara pemuji terdengar lagi. Setelah penyebutan nama yang sangat bereputasi ini, sekelompok orang segera terdiam. Setiap tatapan mata berubah. Yang menjadi pusat perhatian adalah seorang gadis remaja berpakaian ungu, dengan anggun berdiri di sana. Wajahnya yang tenang, lembut dan bersih sama sekali tidak terpengaruh oleh banyak tatapan dari kerumunan. Sikapnya yang tenang dan acuh tak acuh bisa dibandingkan dengan mekarnya bunga teratai. Di usia yang begitu muda, dia sudah memiliki aura wanita yang berbudi luhur. Sulit membayangkan bagaimana dia akan mempengaruhi kota dan bangsanya begitu dia dewasa. Gadis berpakaian ungu ini, jika dibandingkan dengan Xiao Mei dalam hal kecantikan, jelas berada beberapa liga di atas. Tidak heran penonton akan melakukan tindakan seperti ini. Mengambil langkah kecil dan anggun, gadis bernama Xiao Sun Er berjalan di depan monumen batu. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan lengan ungu bercampur dengan benang hitam dan emas jatuh dari lengannya, memperlihatkan pergelangan tangan seputih salju yang halus. Dia menyentuh monumen itu dengan ringan. Dalam kesunyian, monumen bersinar sekali lagi. Douzili, tahap ke-9. Ranking, tinggi. Petik 2. Melihat kata-kata di monumen itu, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Petik 2, Dia benar-benar mencapai tahap ke-9, sungguh menakutkan. Posisi pangkat tertinggi termuda di klan telah diambil, tanpa sedikit pun keraguan, oleh Nona Sun Er. Setelah keheningan, beberapa remaja tidak bisa menahan diri untuk tidak bersiul, mata mereka penuh rasa hormat dan kagum. Douzili sangat penting untuk menjadi Douze. Douzili dibagi menjadi 10 tahap yang berbeda, dan ketika tubuh memperoleh 10 tahap Douzili, tubuh dapat memadatkan Douzi Kizu dengan lebih baik, menjadi Douze yang dihormati. Di tengah kerumunan orang, Xiao Mei menatap gadis berpakaian ungu di depan monumen dengan sedikit cemburu. Melihat hasil di monumen, pemuji parubaya yang biasanya acuh tak acuh tersenyum, menghadapinya dan memberi selamat padanya. Nona Sun Er, setengah tahun kemudian, kamu harus bisa memadatkan Douki Zizu 5. Jika Anda berhasil, Anda akan menjadi Douze pada usia 14 tahun, orang kedua yang melakukannya di klan Xiao. Tentu saja, orang kedua. Pertama adalah jenius yang jatuh, Xiao Yan. Terima kasih. Gadis remaja itu menganggukkan kepalanya dengan ringan, wajahnya yang tenang menunjukkan sedikit kebahagiaan karena pujiannya. Dia diam-diam berbalik, dan di tengah perhatian kerumunan, perlahan berjalan ke pemuda yang tertindas di belakang kelompok. Kakak Xiao Yan. Di sisi pemuda, gadis remaja itu berhenti. Dia menghadapi Xiao Yan dan membungkuk dengan hormat. Wajah cantik dan lembutnya menunjukkan senyuman elegan yang akan membuat para gadis di sekitarnya cemburu. Kualifikasi apa yang saya miliki sekarang agar Anda memanggil saya seperti itu? Dia menghadapi gadis yang bisa dianggap mutiara bercahaya klan dan berkata dengan pahit. Dia, setelah patah hati untuk waktu yang sangat singkat, terus mempertahankan rasa hormatnya. Saudara Xiao Yan, kamu pernah berkata kepada Sun Er 6 sebelumnya, untuk melakukan apapun, seseorang harus bisa melepaskannya terlebih dahulu. Seseorang hanya benar-benar bebas ketika dia bisa mengambil dan melepaskan dengan mudah. Xiao Sun Er berkata lembut, wajahnya yang tersenyum penuh kehangatan. Haha, benar-benar gratis. Saya hanya tahu bagaimana mengatakannya. Lihat saya sekarang, apakah saya terlihat seperti orang bebas? Dunia ini bukan milikku sejak awal. Xiao Yan menertawakan dirinya sendiri, berkata tanpa perasaan. Menghadapi suasana hati Xiao Yan yang muram, alis halus Xiao Sun Er berkerut sedikit, dan dia berkata dengan serius, saudaraku Xiao Yan,
Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, Sun Er dengan jujur percaya bahwa kamu akan berdiri lagi dan merebut kembali kejayaanmu yang hilang dan hormat. Dia berhenti sejenak, wajahnya yang putih lembut memerah sedikit. Dulu, ada banyak orang yang tertarik padamu. Haha, mendengar kebenaran sepenuh hati gadis itu, dia tertawa dengan canggung tapi tidak mengatakan apapun. Orang lain akan terpengaruh olehnya, tetapi dia tidak memiliki kualifikasi atau mood. Sebaliknya, dia diam-diam berbalik dan berjalan menjauh dari alun-alun. Berdiri diam dan menghadapi punggung pemuda yang kesepian, dia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum mengejarnya dan berjalan berdampingan dengannya. Sementara itu, dari belakang terdengar peluit serigala cemburu.